kali ini kita podcast bareng bersama Bidan Mila. Kita akan membahas tentang pendarahan saat proses persalinan. Langsung aja ke pertanyaan pertama, apa itu pendarahan saat persalinan? Hai Mams, oke kita akan bahas tentang perdarahan saat persalinan ya. Jadi perdarahan saat persalinan itu adalah dimana proses keluarnya darah yang berlebih atau sangat banyak saat proses persalinan atau setelah persalinan. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab pendarahan saat persalinan? Oke Mams, langsung ya kita bahas. Jadi faktor penyebab terjadi perdarahan saat persalinan itu sangat banyak sekali. Salah satunya bisa terjadi karena kontraksi rahim yang tidak dibuat atau lembek. Jadi akhirnya terjadi adanya perdarahan. Atau bisa juga karena adanya trauma robekan jalan lahir. Nah, Mams, yang sering robek jalan lahirnya saat proses persalinan itu bisa menyebabkan perdarahan loh. Atau adanya sisa ari-ari atau sisa plasenta yang tertinggal dan belum bersih. Itu bisa juga menyebabkan terjadi perdarahan. Nah, terus yang sering terjadi adalah proses di mana kondisi Mams mengalami anemia atau kekurangan hemoglobin dalam darah yang menyebabkan terjadinya perdarahan saat proses persalinan atau bahkan setelah proses persalinan. Selanjutnya, mengapa saat persalinan pendarahan sangat penuh? Ini tentu berbahaya ya Mams, karena perdarahan yang terjadi adalah keluarnya darah yang berlebih dalam tubuh kita, sehingga nanti Mams mengalami kekurangan oksigen yang sangat cepat, apalagi kalau perdarahan yang keluar sangat banyak terjadi. Nah, perdarahan saat proses persalinan itu memang normal terjadi dan beberapa ibu mengalami darah yang keluar. Namun tidak boleh secara berlebihan Mams. Jadi kalau lebih dari 500 mili atau setengah liter, baru Mams dikatakan mengalami perdarahan saat proses persalinan atau setelah persalinan. Nah, pertanyaan yang terakhir yang paling penting, untuk cara mencegah terjadinya pendarahan saat persalinan. Oke, untuk mencegah terjadinya perdarahan saat proses persalinan itu sebetulnya Mams harus melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin selama 1 bulan sekali dan 2 minggu sekali hingga 1 minggu sekali menuju ke persalinan. Nah, kenapa? Karena kita akan melakukan pemeriksaan secara rutin untuk melihat salah satunya adalah pengecekan hemoglobin Mams dan juga untuk mengkonsumsi vitamin secara rutin setiap hari untuk mencegah terjadinya adanya sisa plasenta atau ari-ari dan terjadinya adanya perdarahan dari kontraksi rahim yang mengalami keluarga. Untuk itu, Mams yang jarang melakukan kontrol kehamilan atau antenatal care selama kehamilan sekarang itu wajib dilakukan kontrol ya saat ini, karena kita akan mencegah terjadinya perdarahan saat proses persalinan atau setelah proses persalinan nanti. Tidak hanya itu, untuk Mams yang jarang mengkonsumsi vitamin saat ini juga wajib ya mengkonsumsi vitamin minimal 1 hari 1 kali, terutama vitamin tambah darah, kalsium, vitamin D3, dan juga DHA dan juga vitamin lainnya. Nah, tidak hanya itu juga, selain vitamin, kontrol Mams juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan laboratorium sehingga nanti akan dicek atau terlihat hasil dari hemoglobin Mams. Kalau ada rendah atau mengalami anemia bisa kita tangani secara dini atau sejak awal-awal kehamilan. Jadi nanti saat proses persalinan semuanya sudah dalam batas normal. Kita cukupkan saja pertanyaan kali ini. Mudah-mudahan semua bumil terhindar dari pendarahan saat persalinan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.